Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait jelang pemakaman Paus Fransiskus bersama saya Imron Fadila. Saudara, peti jenazah Paus Fransiskus telah disegel untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma pukul 10 waktu Vatikan. Kita akan pantau situasi terkininya. Ini merupakan visual dari Vatikan News, saudara. Dan untuk mengetahui informasi terkini jelang pemakaman Paus Fransiskus, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Antonius Agnelito yang berada di lapangan Santo Petrus Vatikan. Selamat siang, Mas Anin. Selamat siang, Imron. Ya, selamat pagi waktu setempat. Baik, Anin, dapat Anda informasikan bagaimana situasi terkini jelang pemakaman Paus Fransiskus di sana? Baik, Imron, situasi terkini saat ini memang cukup ramai. Di luar, mungkin di belakang saya belum terlalu terlihat ramai, tetapi di luar, karena memang jalannya belum dibuka, sudah banyak sekali peziarah yang datang untuk mengikuti misa misa pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus yang akan dimulai nanti pada pukul 10 waktu setempat. Akses untuk memasuki Basilika Santo Petrus untuk para peziarah yang tidak memiliki undangan hanya dibuka mulai dari jam 5 pagi, dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan nanti jam 6 atau 6.30-an akan ditutup aksesnya untuk peziarah. Jadi memang sekarang di sini mungkin baru sekitar jam 5.40-an sudah sangat-sangat ramai di luar, dan juga untuk kami para media yang ada di sini juga situasinya cukup hektik ya Mas ya. Karena memang ada tempat khusus untuk yang di mana kita bisa berdiri, tapi juga terkadang suka berubah begitu, Imam. Jadi memang cukup hektik dan di luar sangat-sangat ramai. Memang ada antusiasme yang sangat besar untuk mengikuti misa pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus. Tadi ada katakan di sana suasana sangat ramai, cukup hektik dan ada tempat-tempat khusus yang disediakan termasuk bagi para undangan. Lalu persiapan apa saja yang sudah dilakukan di sana? Baik, Imron. Sudah berbagai macam persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah Vatikan maupun pemerintah Kota Roma. Seperti yang kita sudah ketahui, ini adalah suatu event yang sangat-sangat besar. Jadi memang perlu dilakukan persiapan yang cukup matang. Kemarin atau mungkin kemarin lusa, kepolisian Kota Roma juga sudah menyelesaikan dan merilis rencana untuk pengamanan event ini. Kepolisian Kota Roma menyampaikan bahwa pengamanan dari event ini akan dilaksanakan secara tiga dimensi dalam artian dimensi udara, dimensi darat, dan dimensi air. Di dimensi udara, di area sekitaran Basilika Santo Petrus sudah diletakkan larangan penerbangan. Jadi ini no flight zone. Di sekeliling saya juga sudah ada beberapa alat-alat alat-alat pengacau sinyal untuk drone, sehingga drone tidak bisa terbang di sini. Selain itu juga berdasarkan berita media lokal juga disampaikan bahwa akan ada juga jet dari NATO yang akan terbang mengelilingi daerah ini. Selain itu di darat sudah ada ribuan personel yang menjaga berbagai macam checkpoint dan pintu masuk yang ada di sini, dan juga di sini pengamanannya sangat-sangat ketat. Berkali-kali setiap orang yang mau masuk diminta identitas, juga termasuk media juga selalu diminta identitas. Selain itu juga ada pengamanan dari sudut air, di mana nanti di sungai, di sini di Roma ada sungai bernama Sungai Tiber yang sedikit berpapasan dengan Vatikan, dan jalur nanti perpindahan jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus dari setelah selesai misa di Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Jadi memang juga sudah ada polisi yang menjaga jalur air tersebut. Jadi begitu Iman, sudah persiapannya sangat-sangat matang, dan selain itu juga sudah dipersiapkan tempat. Pemerintah Kota Roma sudah menyampaikan bahwa sudah dipersiapkan tempat sebanyak 200 sampai 250 ribu tempat untuk para peziarah atau umat yang ingin datang dan mengikuti misa Bapak Suci Paus Fransiskus ataupun melihat iringan konvoi jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus. Jadi memang persiapan sudah sangat matang. Begitu, Imron. Baik, Anin, berbagai persiapan telah dilakukan termasuk soal pengamanan yang dilakukan jelang pemakaman Paus Fransiskus yang rencananya akan dilakukan pukul 10 waktu Roma. Lalu Anin, tadi ada katakan ada sekitar 250 hingga 250 ribu begitu ya, umat yang ingin sekali untuk bisa hadir di sana, melihat langsung bagaimana prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus. Lalu bagaimana persyaratan atau kriteria bagi umat ataupun peziarah untuk bisa hadir atau melihat secara langsung pemakaman Paus Fransiskus, Anin?
Baik Imon, kalau saya bisa meluruskan dikit, 200 sampai 250 ribu adalah angka atau kapasitas yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Roma. Jadi memang itu sudah angka yang dipersiapkan untuk menjaga seperti itu, begitu untuk oleh pemerintah Kota Roma. Tetapi untuk para peziarah yang ingin datang ke sini dan memasuki daerah-daerah umum untuk yang hanya untuk peziarah, tidak diperlukan dalam dalam artian mungkin tidak diperlukan semacam pas khusus atau akreditasi khusus, tapi memang para peziarah yang ingin datang sudah harus datang dari sangat-sangat pagi awal, seperti mungkin kalau saya bisa cerita juga, di sini di luar sana itu di sebelum pintu memasuki wilayah Fiat atau wilayah alun-alun, itu juga sudah beberapa orang bahkan rela camping atau berkemah di luar dan tidur di luar, tidur di jalan hanya untuk supaya mereka bisa memasuki daerah wilayah ini ketika jam 5 pagi ketika dibuka. Begitu Imron. Jadi tidak ada perlu identitas khusus atau apa, tapi memang hanya perlu datang tepat waktu atau datang lebih awal sehingga mereka bisa memasukinya. Kalau untuk lokasi-lokasi lain yang bukan di lapangan Santo Petrus, warga atau peziarah bisa tetap datang dan melihat iring-iringan mobil jenazah beliau, tetapi memang jamnya tidak ada jam detailnya dan juga ya masyarakat memang harus menunggu begitu Imon, tapi tidak ada pas yang diperlukan atau reservasi khusus. Selain di dalam memang hanya khusus untuk reservasi sangat private. Lalu misalkan bisa saja kami sebut tamu khusus begitu ya, termasuk utusan yang dari beberapa Betul. negara termasuk dari Indonesia. Apakah ada tempat-tempat khusus atau lokasi khusus yang telah disediakan di sana, Anin? Betul. Untuk para tamu VIP atau tamu undangan khusus atau delegasi dari negara, seperti yang sudah kita ketahui memang ada banyak sekali delegasi penting yang akan datang. Sudah diberitakan oleh media lokal juga ada 170 perwakilan negara atau head of state yang akan datang ke sini. Datang menghadiri misa pemakaman Bapak Suci Franciscus. Itu termasuk Raja Charles, Raja Raja Spanyol, termasuk Donald Trump, termasuk Ursula von der Leyen, termasuk Zelensky dan lain-lain. Juga dari Indonesia memang ada perwakilan dari Presiden Prabowo yang di mana adalah Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan mantan Menteri Transportasi Ignatius Jonan. Memang untuk di dalam sudah dipersiapkan tempat-tempat di mana memang ada seperti di sebuah gereja pada umumnya, sebuah basilika pada umumnya, ada tempat-tempat duduk yang memang para peziarah atau para tamu undangan bisa datang. Tapi itu memang sangat-sangat dijaga dengan ketat dan memang harus hanya perlu undangan yang bisa masuk situ. Karena kalau tidak akan mungkin bisa masuk. Banyak sekali checkpoint yang harus dilewati. Begitu, Imron. Anin ini tinggal menunggu beberapa jam lagi jelang pemakaman Paus Betul. Fransiskus. Lalu apa saja prosesi pemakaman yang akan dimulai di pukul 10 waktu Roma nantinya, Anin? Baik, Imron. Seperti yang sudah ketahui, memang prosesi pemakaman akan dimulai pada pukul 10. Itu akan dimulai dengan mengadakan misa pemakaman. Ini sesuai dengan ritus untuk pemakaman para paus Vatikan. Memang harus dimulai dengan misa pemakaman. Misa pemakaman ini akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re yang adalah dekan kolegium para kardinal. Jadi beliau adalah pemimpin atau pemimpin kolegium para kardinal di sini. Selain itu juga misa di dalam kurang lebih akan berjalan selama mungkin sekitar 1 sampai 2 jam misa pada umumnya. Setelah misa selesai, jenazah Bapak Suci Franciscus akan dipindahkan ke makam beliau sesuai permintaannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Basilika Santa Maria Maggiore sendiri itu terletak kurang lebih sekitar mungkin 5-6 kilo dari sini, itu dekat stasiun Termini Roma. Dan kalau menggunakan mobil dalam kecepatan biasa kurang lebih 15 menit. Tetapi karena ini memang iring-iringan yang penuh dengan delegasi banyak yang mengikuti, kardinal yang mengikuti, dan juga keamanan yang sangat ketat, bisa diperkirakan bahwa kecepatannya akan lambat. Jadi kurang lebih mungkin akan sekitar 30 hingga 40 hingga 1 jam sampai di Basilika Santa Maria Maggiore. Jadi begitu Imron. Kurang lebih posisinya akan seperti itu. Dan ketika iring-iringannya atau konvoynya sampai di Basilika Santa Maria Maggiore, akan diadakan lagi ibadah pemakaman di dalamnya. Tapi itu akan menjadi sangat-sangat private dan publik tidak bisa mengikuti di dalam
Basilika Santa Maria Maggiore, karena memang itu hanya khusus untuk undangan dan para kardinal dan para pejabat Vatikan. Namun publik baru bisa melihat makam Bapak Suci Franciscus setelah selesai dan jadi besok mulai dari tanggal 27 April. Begitu, Indron. Baik, jelang pemakaman Paus Fransiskus telah dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Antonius Agnandito dari lapangan Santo Petrus Vatikan. Segala persiapan telah dilakukan termasuk pengamanan dan rencananya 120 perwakilan dari seluruh dunia, negara-negara di seluruh dunia, 170 jumlahnya termasuk perwakilan dari Indonesia yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus yang akan digelar sebentar lagi. Terima kasih atas laporan Anda, Antonius Agnandito, yang melaporkan dari lapangan Santo Petrus Vatikan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Jokowi berserta rombongan telah tiba di Roma, Italia. Perjalanan menuju Vatikan tersebut dibagikan Jokowi melalui unggahan Instagram pribadinya. Selain Jokowi, Presiden Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden Prabowo hadir di pemakaman Paus Fransiskus. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan para utusan khusus ini membawa surat pribadi dari Presiden Prabowo Subianto yang berisi pesan duka atas wafatnya Paus Fransiskus. Saudara, breaking news jelang pemakaman Paus Fransiskus kami akhiri. Saya Imron Fadilah. Terima kasih. Sampai jumpa. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas,